Oke, saya sapa kembali. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Oke, cukup jelas suara saya? Jelas. Oke, mantap ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi pertemuan kita dan pembahasan kita mengenai studi kasus yang kedua, gitu ya. Jadi kali ini kita sudah masuk ke studi kasus yang kedua, bagian yang kedua, kan gitu ya. Dimana kali ini ada beberapa beberapa materi atau beberapa bagian yang harus kita buatkan, gitu ya. Mulai dari pembuatan database, baru membuat modul, baru membuat menu utama, baru yang terakhir nanti kita membuat login, kan gitu ya. Jadi tadi sudah saya bagikan slide PowerPoint kita di Google Classroom. Di situ sudah lengkap, gitu ya. Sudah ada semua keempat materi yang akan kita bahas hari ini. Mulai dari cara membuat database, baru membuat modul, membuat menu utama, dan yang terakhir membuat form login. Kan gitu ya. Jadi sudah cukup jelas di situ. Jadi saya rasa kalau kita tadi sudah membaca-baca, pasti kita sudah lebih enak, gitu ya. Sudah lebih gampang nanti mengikuti tahap demi tahap pembuatan program kita pada malam hari ini. Ya, maka untuk itu kita langsung saja bagaimana pembahasan materi kita hari ini. Maka langsung saya share aja materi kita supaya sama-sama bisa kita lihat dan sama-sama juga bisa kita pelajari bersama. Oke, saya share materinya. Silahkan kita simak bersama-sama. Oke. Nah, inilah dia materi kita hari ini, sudah jelas diperlihatkan di slide kita. Jadi kali ini materi yang akan kita bahas itu yang pertama adalah rancang database, kemudian modul, baru form utama, baru yang terakhir nanti form login. Mungkin ini kalau kita lihat, Pak, banyak kali pekerjaan kita hari ini. Terlihat banyak, tapi begitu dikerjakan nanti ini sebentar aja. Mudah-mudahan waktu kita cukup, gitu ya. Maka nanti kalau tidak mengerti atau kurang paham, boleh dipertanyakan, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada ditanya, boleh nanti teruskan atau dilanjut. Oke, nah kita langsung saja, kita lihat dulu pengantarnya untuk materi kita hari ini. Yang pertama, seperti pembahasan kita yang minggu lewat, bahwa studi kasus yang kita buat dan kita kerjakan untuk beberapa pertemuan ke depan itu adalah mengenai sistem pakar. Di mana sistem pakar yang kita pakai ini metodenya adalah certainty factor. Kan gitu ya. Maka sistem pakar sudah saya jelaskan minggu yang lewat adalah bagaimana mengadopsi pengetahuan manusia atau pakar ke dalam sebuah sistem atau suatu sistem. Jadi sistem pakar biasanya digunakan untuk konsultasi, melakukan analisis dan diagnosis, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Gitu ya. Jadi kita ulangi bahwa sistem pakar itu adalah bagaimana mengadopsi pengetahuan seseorang atau pengetahuan seorang pakar ke dalam sebuah sistem. Jadi sistem pakar yang dibangun dan dirancang nanti digunakan pada umumnya itu untuk apa? Untuk konsultasi, untuk melakukan analisis, ya, melakukan diagnosis, serta bisa membantu si pakar sendiri dalam mengambilkan sebuah keputusan. Gitu ya. Maka yang termasuk kategori pakar adalah siapa aja? Maka yang termasuk kategori pakar itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam suatu bidang yang ditandai dengan legalitas tertulis seperti ijazah, sertifikat atau piagam atau surat keterangan dari instansi tertentu. Ya, siapa aja dia? Bisa aja dokter, pengacara, dosen atau guru, teknisi atau mekanik dan lain-lain. Maka inilah yang disebut dengan pakar itu. Dan dia, jadi pakar itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam suatu bidang. Oke, maka certainty factor itu apa gitu ya? Jadi setelah tahu kita bahwa sistem pakar itu adalah sebuah sistem yang mengadopsi pengetahuan pakar gitu ya, sehingga kita bisa berkonsultasi tanpa harus langsung ke pakarnya gitu ya. Maka metode yang kita gunakan di sini adalah certainty factor. Apa itu certainty factor? Kalau bahasa Indonesia-nya adalah faktor kepastian. Kemudian, jadi CF itu merupakan metode yang mendefinisikan ukuran kepastian terhadap fakta atau aturan untuk menggambarkan keyakinan seseorang pakar terhadap masalah yang dihadapinya. Kemudian, jadi di sini artinya ukuran kepastian atau ukuran keyakinan. Kira-kira seberapa yakin gitu dia. Ya, bisa aja kurang yakin, ya, kemudian yakin, kemudian sangat yakin, ya, hampir yakin, gitu ya. Itulah yang disebut dengan CF. Jadi kita ingin mengukur seberapa yakin seorang pakar tersebut terhadap masalah yang dihadapinya. Kemudian, oke, itulah kira-kira pengantar untuk pembahasan kita hari ini. Jadi kita sudah mengetahui apa itu sistem pakar,
ya, yang termasuk kategori pakar itu apa, dan siapanya yang disebut dengan pakar. Kemudian, maka setelah itu kita ketahui bahwa certainty factor itulah ukuran pasti, ukuran kepastian atau ukuran keyakinan seorang dokter atau pengacara terhadap ya bidang atau sesuatu yang dihadapinya. Ya, misalkan seperti ini kita bilang kan, ya, seberapa yakin kita bahwa orang pintar itu pasti sukses, kan gitu dia. Ya, kan ada orang menyatakan seperti itu kan, makanya dibilang kan orang bijak itu pasti sukses. Orang pintar itu belum tentu sukses, kan gitu dia. Maka kalau ada pernyataan seperti itu pasti ditanya sama kita, seberapa yakin gitu dia. Seberapa yakin sih orang pintar itu tidak dianggap sukses gitu dia. Seberapa yakin sih orang pintar itu pasti sukses gitu dia. Maka ada yang namanya di sini certainty factor. Diambillah sampel atau diambillah beberapa orang ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Itulah disebut dengan certainty factor. Ya, oke. Maka untuk mengerjakan masalah kita hari ini yang pertama algoritmanya. Algoritma itu adalah langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan logis. Maka untuk menyelesaikan studi kasus kita di bagian kedua ini, ya, yang pertama adalah kita rancang dulu database-nya. Dan gitu ya, maka kita rancang database. Nah, di sini biar paham kita bahwa rancang database gitu ya. Tahu kita merancang database, tapi kita nggak tahu apa definisi database. Kan gitu ya. Maka database ini, ya, database itu disebut dengan apa? Database itu disebut dengan wadah atau tempat, ya, atau sesuatu yang berkumpul. Gitu ya. Maka dikatakan di sini database itu adalah kumpulan informasi dan data yang saling berhubungan satu sama lain, di mana data disimpan dalam repositori di luar komputer dan dibutuhkan perangkat lunak untuk mengelolanya. Dalam hal ini, database yang kita gunakan menggunakan perangkat lunak MySQL. Jadi di sini database itulah kumpulan informasi data yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan disimpan di repositori di luar komputer. Artinya database ini tidak disimpan di PC saya, tapi disimpan dalam suatu perangkat lunak. Dan ya, maka perangkat lunak itu dalam hal ini yang kita gunakan adalah MySQL. Oke, bagaimana cara mengaktifkan atau membuka MySQL? Yang pertama, aktifkan SAMPP-nya. Ini sudah kita aktifkan SAMPP, ya, sudah kita aktifkan Apache, sudah kita aktifkan MySQL. Kemudian aktifkan web browser-nya. Ini web browser kita. Oke, kemudian selanjutnya pada address, ya, pada address bar ketikkan localhost phpMyAdmin. Oke, ini dia localhost phpMyAdmin sudah terbuka. Selanjutnya, gitu ya. Setelah itu, setelah kita buka, maka langkah selanjutnya adalah buatkan nama database-nya adalah CF. Oke, maka sekarang kita buatlah database kita buat namanya CF. Oke, jadi di sini juga klik dia gambar rumah, baru pada bagian create new database ketikkan di situ CF. Hanya saja karena CF sudah ada, maka kita gabunglah dengan CF sesuai dengan nama kelas kita. CF underscore 3 ya TIB N 3 TIC kurang 01. Nah, itulah kita buat nama database kita, dia agak panjang, CF underscore 3 TIB N 3 TIC 01. Kalau sudah, kita create. Oke, maka secara tidak langsung, ya, atau secara langsung lah ini, kita sudah membangun dan menciptakan sebuah database yang baru, ya, yang akan kita gunakan dalam pemrograman kita nantinya, yaitu nama database kita adalah CF 3 TIB N 3 TIC 01. Oke, itu dia, selesai di langkah yang ke-1. Sekarang masuk kita ke 1B. Selesai kita rancang database-nya, rancanglah tabelnya. Jadi tabel kita ada 4. Ada tabel login, tabel penyakit, tabel gejala, tabel basis aturan. Ya, jadi kalau kamu lihat kan 4 tabelnya tapi isinya pendek-pendek semuanya. Rata-rata cuma 2, ada yang 3. Ya, kita mulai yang pertama, kita bangun dulu sebuah tabel yang baru. Ini untuk login, kita buat nama tabelnya adalah TB login. Ya, filenya, nah ini filenya, ada nama user, ini varchar, kita buat 30, lengthnya. Kemudian password, kita buat GTP datanya juga varchar, lengthnya 30. Oke, biar kelihatan saya bagi tampilannya, biar terlihat, ya, biar bisa kita kerjakan berdampingan dengan database-nya. Oke, ini kita buat, ini kita perbesar biar kelihatan. Oke.
Nah, kalau sudah, kita mulai dulu yang pertama. Ini kita buat database kita, sudah. Baru kita klik database kita, baru pada bagian create new table on database, kita buatlah tabel yang pertama namanya TB login. Kita buat di sini TB login. Oke, ada berapa filenya? 2, Pak. 2. Kita buat di sini dia 2. Kalau sudah, kita buka. Oke, kalau sudah kita isikanlah filenya. Yang pertama ada namanya nama user. Oke, tipe datanya varchar, lengthnya 30. Yang kedua ada dia password, gitu ya, password. Oke, kemudian ini juga varchar, baru kita buat dia tipenya ini di sini varchar, baru lengthnya juga 30. Oke, kalau sudah selesai, kalau ada yang mau ditambahin silakan, ya. Kalau sudah oke, kita klik tombol save. Maka kita sudah membangun dan menciptakan sebuah tabel namanya TB login. Kan gitu ya? Maka supaya tahu nanti kita siapa yang berhak dan bisa login, maka di database ini kita isikanlah siapa yang bisa login atau apa nama usernya dan apa passwordnya. Cara mengisinya ini kita isi, klik aja. Di sini ada tombol insert, tinggal kita klik aja dia tombol insert ini, pastikan kita di table login ya. Ini table login, baru kita klik di sini insert, maka ada kotak isian. Yang ini jangan diisi karena ini function, yang diisi pada ini. Nah, apa kita buat? Misalkan kita buat admin, passwordnya apa? 1, 2, 3, sampai 4, 5. Ya, kalau mau 2 orang dia yang bisa login, kita buat lagi di bawah ini. Itu dia ya. Siapa aja yang boleh login. Kita angkat 1 aja dulu, baru kita buka. Oke, berarti kita sudah menciptakan sebuah tabel yang baru namanya TB login. Filenya ada 2, nama user dan password, tipe datanya sudah kita tentukan juga lengthnya. Selanjutnya sudah kita isikan datanya, di mana datanya itu usernya adalah admin, passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Untuk melihatnya, kita klik aja tombol browse. Oke, di sini sudah kelihatan admin dan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu tabel yang pertama. Selanjutnya kita isikanlah untuk tabel yang kedua. Yang kedua ada namanya tabel penyakit. Kita buat namanya TB penyakit. Untuk menambah tabel, silakan diklik aja nama database-nya. Kita klik, muncul kotak dialog, baru kita isikanlah di sini dia. Nama tabel yang kedua adalah TB penyakit. Oke, pastikan tidak salah. Kalau sudah, berapa jumlah filenya? 3, Pak. 2 atau 3? 3, Pak. 3, Pak. Nah, 3 ya. 3 baru kita buka. Oke, kita isikan file yang pertama itu ada namanya KD_penyakit. Ya, kemudian varchar, tipe datanya varchar, lengthnya 5. Baru yang kedua itu dia nama underscore penyakit. Oke, kemudian tipe datanya varchar, lengthnya 50. Oke, baru yang ketiga. Yang ketiga itu adalah CF. Berapa CF-nya? Ini tipe datanya integer, baru lengthnya kita buat dia 5. Oke, kalau masih ada silakan kita tambahkan. Kalau tidak ada, boleh kita save. Oke. Pak, apakah ini diisikan? Tidak. Ini beda sama login. Kalau login dia diisikan. Kenapa? Karena formnya nggak ada form isikan login. Nggak ada gitu dia. Makanya database-nya langsung kita isi. Tapi kalau dia kode penyakit, nama penyakit, nanti kan ada form. Ada form penyakit. Di situ kita bisa menambah, mengurangi, bisa juga mengubah. Jadi tidak perlu kita isikan. Ya, oke. Selesai kita untuk tabel yang ke-2. Yang ketiga sekarang kita cobakan untuk mengerjakan tabel ketiga. Namanya adalah TB gejala. Berarti kita klik lagi nama database-nya. Muncul lagi kotak dialog, kita isikan di sini dia TB gejala. Berapa jumlah filenya? 2. 2. Oke, kita buat di sini 2. Oke, kalau sudah kita buka. Nah, baru kita buat yang kedua, ada dia namanya KD gejala. Ini varchar, kita buat di situ dia lengthnya atau panjangnya 5. Baru yang kedua ada dia kode gejala ya, bukan nama. Bisa aja kita buat nama gejala, bisa aja juga kita buat gejala aja. Oke, ini lengthnya 100. Nah, kenapa dibuat 100, Pak? Gitu ya. Karena biasanya gejala ini kan bisa panjang. Gejalanya gimana? Misalnya apa ya? Gejalanya muntah apa? Muntah, mencret, mangkak, muntah, ya kan panjang-panjang dia gitu ya. Jadi bisa aja panjang. Makanya kita beri 300, 100. Oke, kalau sudah ada lagi silakan diperbarui. Kalau tidak ada kita klik tombol save. Ya, ini juga sama dengan form penyakit, tidak perlu kita isikan, gitu ya.
Jadi cukup kita rancang aja tabelnya, kalau sudah selesai, kita biarkan seperti ini. Selanjutnya, masuk kita tabel yang terakhir, namanya tabel basis aturan, kita buat namanya TB basis underscore aturan. Kita klik lagi nama database-nya, baru kita buat di sini dia, TB basis underscore aturan. Ya, jumlah file-nya 3. 3, baru kita buka. Oke, kita isikan yang pertama di sini ada namanya KD gejala, ya, parchar, lengnya 5. Baru yang kedua ada dia KD penyakit, parchar 5 juga. Yang terakhir CF, ya, CF. Baru ini dia integer, ini kita buat dia 5. Oke, cukup. Inilah semua tabelnya, baru kita klik tombol save. Maka kita perhatikan sekarang database kita sudah jadi, tabelnya juga sudah jadi semuanya, di mana tabel kita jumlahnya ada 4. Dan ya, ada dia tabel login, tabel penyakit, tabel gejala, dan tabel basis aturan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Iya, Pak. Untuk pembuatan database aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita masuk langkah yang berikutnya. Masuk kita langkah yang berikutnya itu adalah aktifkan Visual Basic, ya. Kita buka dia database, kita buka Visual Basic kita yang baru, gitu ya. Di mana yang sebelumnya kan aplikasi Pintori sudah ada, gitu ya. Maka sekarang kita cobakan untuk membuat form yang baru atau project yang baru. Ini kita pilih new project, ya, baru kita buatlah punya kita. Kita simpan di folder kita tetap ya, kita simpan di folder kita. Ini boros, ya. Baru kita cari folder kita, drive D, folder kita 3 TIC, ya, dan TIB, ini ya, TIB dan TIC, Kampus Medan, kita klik, select folder. Oke, sudah pas. Baru kita buat nama project kita buat nama projectnya adalah SP, atau kita buat dia sistem pakar. Atau kita singkat di sini, SISPAR, sistem pakar, ya, metode CF. Oke, itulah kita buat SISPAR, sistem pakar, metode CF, baru kita okekan. Oke, itulah dia langkah yang kedua. Selanjutnya, selesai ke langkah kedua, baru masuk kita langkah yang kedua. Ini apa ya? Setelah muncul halamannya, kita pilih dia, baru buatkan nama projectnya. Ini masih langkah pembuatan seperti yang kita buat tadi. Ini kita buat namanya tadi metode CF, tapi punya kita buat namanya SISPAR. SISPAR metode CF. Oke? Nah, kalau sudah, maka masuklah kita ke langkah yang ketiga, pembuatan modul koneksi ke database MySQL. Cek dulu punya kita. Oke, sudah tampil dia. Ya, ini sudah tampil. Ini dia toolbox-nya. Ya, supaya permanen toolbox-nya, kita klik kanan, baru kita pilih di sini DOCK, doc. Jadi permanen dia. Oke, nah kalau sudah selesai, selanjutnya masuk kita langkah yang ketiga. Algoritma yang ketiga itu adalah membuat modul. Kan gitu ya, membuat modul. Pertanyaannya apa itu modul? Maka di sini sudah kita jelaskan, modul merupakan bagian yang sengaja dipisahkan untuk memudahkan program. Ya, pemrograman. Dalam modul dapat dimasukkan prosedur, function atau fungsi, dan kemudian digunakan oleh beberapa form. Ya, umumnya modul dideklarasikan secara publik atau publik agar dapat digunakan dalam kode dimanapun. Ya, modul dapat diisi dengan main prosedur yang akan dijalankan pertama kali saat program dimulai. Ya, modul merupakan salah satu argumentasi kode resource yang bertujuan agar program lebih efisien. Itulah disebut dengan modul. Ya, jadi beberapa kali mungkin atau sebelum-sebelumnya pun sudah tetap saya jelaskan modul itu apa. Ya, nah masuk kita langkah selanjutnya. Setelah kita tahu bahwa modul itu adalah bagian program yang sengaja dipisahkan atau tempat memperkenalkan prosedur atau function beserta dengan perintah ado.net, gitu ya, dan seterusnya. Maka selanjutnya kita aktifkan dulu buat modul. Ya, cara buat modulnya adalah ini punya kita klik dari menu project, pilih add modul, baru pada name buat nama modulnya, baru klik tombol add.
Ya, kita mulai yang pertama di sini. Oke, ya. Nah, kalau sudah kita cobakan dulu membuat modul koneksi, ya. Oke. Kemudian sebelum kita buat modul koneksinya, di sini setelah kita ketahui modulnya, maka supaya semua perintah modul ini bisa berjalan dengan baik dan program database kita berjalan dengan baik, maka yang pertama di sini adalah aktifkan dulu MySQL connector-nya. Kan gitu ya? Karena kalau kita tidak aktifkan MySQL connector, maka kita tidak akan bisa terhubung atau tidak bisa terkoneksi ke database. Maka untuk itu, ya kita aktifkan dulu MySQL connector. Maka dalam hal ini MySQL connector yang kita gunakan adalah versi 699. Agar semua perintah ado.net dan pemrograman database berfungsi dengan baik. Itulah kira-kira tujuan diaktifkannya MySQL connector ini. Caranya adalah klik dia menu project, baru pilih dia add reference, baru pilih tab .net, baru carilah di situ MySQL data, baru oke. Ya, kalau sebelum-sebelumnya ini dia kita buat, kita aktifkan dulu MySQL connector-nya, kita klik dari menu project, pilih add reference. Ini. Oke, kalau sudah, waktu itu saya ajarkan sama klien diklik tab browse, baru cari drive C. Kemudian, baru pilih program files. Baru kita cari di sini MySQL. Kemudian, baru kita cari MySQL connector, baru kita cari assembly, baru kita cari versi 4.0, baru dapat MySQL data. Itu kalau kita lama, kalau mau cepat, kita cari aja pada bagian tab .net, ini dia, .net ini, baru kita gulung aja agak paling bawah ini. Ya paling bawah dia, ketemu nanti di situ dia paling bawah. Kita gulung sampai ini nanti masih ada lagi nih. Ya. Oke. Nah, kita cari di sini, pokoknya pelan-pelan aja nyari-nyarinya gitu ya. Agak sabarlah kita, ini dia. Ya, posisinya di sini ada namanya MySQL data. Nah, kelihatan ya? Ini MySQL data. Sama seperti ini, MySQL data. Ya, kalau sudah ketemu MySQL datanya, ini sudah ketemu, kita klik, baru kita oke kan, selesai. Nah, itulah pada tahap ini, gitu ya. Jadi untuk membuat modul yang pertama, kita kenali dulu modul itu apa. Kalau sudah, sebelum kita buatkan modulnya, alangkah bagusnya aktifkan dulu MySQL connector-nya. Agar apa? Agar semua program atau perintah .NET bisa berjalan dengan baik. Ya, oke, sudah kita aktifkan, maka langkah selanjutnya adalah kita buatlah modul koneksi. Ya, modul koneksi itu apa? Modul koneksi berfungsi untuk mengenalkan semua perintah-perintah ado.net dan membuat prosedur koneksi. Ya, prosedur koneksi atau boleh kita buat di sini dia membuka database. Membuka database atau menghubungkan ke database. Caranya klik dari menu project, pilih add modul, baru pada bagian name buat nama modulnya adalah koneksi, baru klik tombol add. Oke, jadi di sini kita masuklah, klik dari menu project, kita pilih add modul, baru pada bagian name kita buat nama modulnya adalah koneksi. Ya, berarti kalau kita buat koneksi berarti tujuannya mengkoneksikan lagi. Baru kita klik tombol add. Oke, maka begitu kita klik tombol add, maka kita langsung masuk ke bagian modul. Jadi minggu yang sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah juga saya jelaskan bahwa ya. Oke. Karya ini. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi kalau di apa? Oke. Oke. Jadi kalau dia modul, maka di sini tidak kita jumpai lagi namanya form. Jadi kalau dia form, ini ada dua tampilan, ada dia view code, ada dia view design. Sementara kalau dia modul, ini yang ada hanya view code. Gitu dia. Ya. Oke, kalau sudah seperti biasa, begitu sudah kita aktifkan modul koneksinya, selanjutnya adalah kita buatlah program koneksinya apa saja di sini. Maka dalam hal ini untuk koneksi yang seperti biasa, kita aktifkan dulu dia apanya, kita import dulu file sistemnya. Oke. Ya,
Kita import dulu file sistemnya, baru kita kenalkanlah semua variabel-variabel yang kita gunakan dalam proses pengkoneksian ke database. Baru kita siapkan sebuah prosedur, di mana prosedur ini nanti berfungsi untuk membuka dan menghubungkan ke database. Ya, oke, kita apakan dulu. Ya, kita import dulu. Oke, kalau sudah mysql.data.mysql client. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita kenalkanlah semua variabel, ya. Ini biar cepat. Maka karena ini sudah berulang kali kita buat, jadi tidak ada salahnya saya kopikan aja, nanti saya jelaskan. Oke, jadi dalam hal ini kita buat, ini dia yang pertama. Di atas, Pak, yang paling atas ini fungsinya untuk apa? Gitu ya. Jadi di sini dia kita buat sebuah variabel namanya user, gitu ya. User ini tipe datanya string, baru kita buat ini sama dengan admin. Tujuannya untuk apa? Manakala atau pernah kamu lihat, gitu ya, atau bahkan kamu yang biasa ini jadi apa? Jadi admin atau jadi kasir biasanya kan di apa itu begitu kita masuk selalu kita login kan gitu ya. Begitu login pasti muncul nama kita di bagian bawah. Kasir saat ini adalah si Kurniawan gitu ya. Ya, sehingga transaksi satu hari itu langsung kita tahu adminnya siapa? Oh, adminnya si Kurniawan gitu ya. Jadi fungsi daripada yang pertama ini adalah kita siapkan sebuah variabel namanya nama user. Ini nanti setiap dia aktif, setiap dia masuk login, begitu nanti dia diisikannya login, isikannya usernya, isikannya passwordnya, begitu dia berhasil, maka dia langsung tercatat nanti itu. Nama si user tadi itu akan tersimpan ke dalam sistem ini, sehingga akan muncul dia bahwa yang mengelola sistem jam segini sampai jam segini adminnya si Anu gitu dia. Itulah kira-kira fungsi yang coba di sini. Jadi ini istilahnya mendata siapa nanti admin yang login. Oke. Nah, selanjutnya ini ada CN, ada DA, ada CMD, ada RD, ada DS. Ini masing-masing sudah tahu fungsinya ya. CN adalah MySQL connection, DA adalah data daftar, CMD adalah MySQL comment, RD adalah data reader, sedangkan DS adalah data sheet. Ya, baru sini ada kita siapkan sebuah variabel namanya query. Ya, ini fungsinya nanti untuk mengelola ataupun melakukan perintah SQL. Oke, sudah kita kenalkan semua variabelnya. Selanjutnya kita siapkan sebuah prosedur, di mana prosedur ini untuk membuka database kita buat nama prosedurnya adalah buka DB. Berarti setiap kita panggil nanti call buka DB, berarti tugasnya adalah membuka database. Ya, kita siapkan variabel namanya SQL-chown, gitu ya. Baru SQL-chown ini kita buat apanya? Perintah pengkoneksiannya diawali dengan server sama dengan localhost, gitu ya. Ini ya, berarti servernya adalah localhost. Kemudian user ID-nya itu root, berarti dia mencari seperti yang saya sampaikan pada sebelumnya, biar sendiri dia atau sistem ini yang menemukan di mana database kita disimpan. Ya, jadi di sini user ID-nya adalah root, artinya cari sendiri. Kemudian password-nya dikosongkan, tidak ada password. Kemudian database-nya. Database mana yang kita buka di root ini. Ya, maka database kita tadi sudah kita buat namanya CF underscore, baru lanjutkan dengan 3TIB N 3TIC, ya, baru kurang 01. Ada tadi kosongnya kan? Ada, Pak. Oke, kita cek dulu. Iya, ada 01. Oke, selesai. Inilah database kita sudah terbuka, ya, sudah kita buat. Selanjutnya kita panggil si CN. CN adalah new MySQL connection. Ini dia. Maka dipanggil adalah variabel SQL chain. Ya, SQL chain itu dia ini. Selanjutnya kita uji apakah CN posisinya, statusnya atau stage-nya, posisinya apa? Apakah dalam keadaan terclose? Jika terclose, silakan kita panggil open. Nah, inilah dia untuk modul yang pertama. Ya, sampai di modul yang pertama ini ada yang ditanya? Kayaknya ini sudah biasa ya. Ada yang ditanya? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita simpan dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Oke, selesai dia untuk modul si koneksi. Ya. Selanjutnya, masuk kita langkah yang bagian B, yaitu membuat modul CF. Ya. Jadi modul CF ini berfungsi untuk apa? Modul CF ini berfungsi untuk mengenalkan prosedur-prosedur dan function yang akan digunakan dalam proses diagnosa dengan menggunakan metode certainty factor.
Jadi modul C, kalau dia tadi modul C koneksi, itu berfungsi untuk mengenalkan semua perintah ADO.NET dan membuat prosedur buka database. Sedangkan kalau modul CF, ini untuk mengenalkan semua prosedur-prosedur atau function yang dibutuhkan ketika kita melakukan diagnosis atau proses diagnosis dengan menggunakan metode certainty factor. Ya, oke, kita buka. Kita klik dia dari menu project, baru kita pilih di sini dia add modul, baru kita buat namanya CF. Gitu dia. Oke, kalau sudah kita add. Nah, kalau sudah kita add, ya sama juga seperti biasa, kita import lagi di sini, import mysql.data.mysql client. Seperti biasa ya. Jadi kalau dia akan berhubungan ke database, kita pastikan selalu ini dia. Tapi kalau dia form itu tidak ada hubungannya ke database, maka ini tidak perlu dibuat. Gitu ya. Jadi kalau ada nanti bertanya, Pak, apakah setiap form diketikkan import MySQL data client? Tidak. Gitu dia. Apabila form itu atau modul itu terhubung ke database, maka dibuatkan ini. Tapi kalau tidak terhubung ke database, maka tidak perlu dibuat. Oke, kalau sudah, maka dalam pembuatan apa ini, pembuatan perintah CF ini, maka ada dua nanti. Yang pertama adalah kita siapkan dulu variabel. Namun variabel ini akan kita jadikan menjadi tipe data. Caranya adalah ini modulnya harus kita rubah menjadi prosedur. Dari public. Public pasti modul, baru ini kita ganti jadi varchar. Jadi nanti ini kenapa diganti, Pak? Ini fungsinya nanti supaya varchar ini di sini kita menyiapkan sebuah prosedur, namun prosedur kali ini kita jadikan menjadi tipe data. Ini kita buat dia varchar, nanti di bawah baru kita buat untuk modulnya. Oke, selesai. Nanti di bawah sini baru kita buat dia apa, kita public, baru kita buat dia kelas, barulah inilah kita buat untuk CF-nya. Oke, jadi di modul ini ada dua. Yang pertama kita siapkan dulu variabel, di mana variabel ini nanti berfungsi untuk ya menguji dan membuat variabel-variabel tersebut menjadi sebuah tipe data. Ya, apa saja? Kita lihat di sini yang pertama, kita lihat untuk si CF ada dia si struktur gejala. Nah, ini dia. Jadi di bawah sini nanti ketika kita masuk ke modul CF, ini modul CF, di sini jadinya public gejala as new gejala. Gitu dia. Jadi di dalam hal ini, pada saat kita public modul varchar ini, kita menyiapkan beberapa variabel karena di sini dikenakan dia dim, sehingga kode nama, kode penyakit certainty, solusi dan nilai, ya ini rule dan nilai CF, ini bisa kita pakai karena kenapa? Karena si penyakit sudah dijadikan sebagai structure. Itu dia. Ya. Oke, ini kita kopikan, kita pindahkan ke punya kita. Nah, ini dia. Jadi di sini kita buat dia public structure gejala. Berarti gejala diperkenalkan secara public dalam bentuk struktur. Berarti struktur. Isi daripada gejala ini apa? Ada kode, ada NIM. Ada kode, ada nama. Itu dia ya. Jadi kalau kita pakai nanti selalu, asal kita buat di sini nanti apa dia? Public ya, gejala S. Nah, sudah ada di sini gejala. Jadi sudah ada dia. Jadi ini merupakan menjadi sebuah tipe data jadinya. Kalau biasanya kan selalu S dia, S string, S integer, kan gitu ya, S single gitu ya. Ini sudah menjadi gejala. Kenapa? Karena kita siapkan gitu ya. Kita siapkan di atas di mana gejala ini menjadi sebuah structure. Ya. Kenapa demikian, Pak? Gitu ya. Karena ada kalanya nanti, gitu ya, ada kalanya kode ini ya, tidak semua objek menggunakan gitu ya. Tidak semua form menggunakan. Maka kita buat dia dikenalkan secara dim sebagai string gitu ya. Baru di sini kita buat dia kita pakai. Jadi si gejala ini maka otomatis nanti ketika kita masuk dia ke form gejala, setiap kita pakai gejala di dalamnya sudah ada kode atau nama. Gitu ya. Ya, begitu juga dia untuk penyakit. Maka di sini tinggal public penyakit S penyakit. Nah, gitu dia. Ya, begitulah selanjutnya sampai kita selesaikan dia rumus daripada si CF-nya. Oke, jadi ini saya kopikan, biar nanti saya jelaskan. Di sini aja. Enter. Oke. Oke, ini dia
Ya, jadi sudah kita buatkan, jadi sudah ada dia gejala, penyakit, ada rule. Ya, rule ini nanti basis aturan. Baru sini public data diagnosis, ya, S double, S nothing, ya. Baru masuklah kita, inilah rumus daripada certainty faktornya. Ada MB, ada MD. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di mana MB ini adalah measure belief, seberapa tingkat kepastian kita, sedangkan kalau MD ini measure disbelief, ya, ketidakpercayaan kita. Jadi ini percaya, ini tidak percaya. Kalau kita percaya 70%, berarti ketidakpercayaan kita 30%. Ya, makanya di sini dia console red line MB, ya, digabung dengan E, ya. Jadi di sini for E sama dengan integer 1 to MB length kurang 1. Jadi seberapa banyak nanti perhitungan atau seberapa banyak nanti melakukan diagnosis, ya, seberapa banyak nanti tingkat kepercayaan kita. Oke, dikurangi 1 gitu ya. Kenapa dikurangi 1? Karena seperti biasa gitu ya, karena tingkat error itu pasti ada gitu ya. Jadi kita kurangi 1 untuk menghindari errornya. Kemudian kita masukkan rumusnya MB NE. Jadi kan kita semalam itu kan rumusnya ya MBHE kan gitu ya, ditambah MBI. Nah, inilah I-nya jadinya, ini E-nya. Ya, dikalikan dengan 1 dikurang E. Jadi berapa nanti ke tingkat evidence-nya berapa. Sehingga E sama dengan ya E ditambah MB dikali 1 dikurang E. Ya, jadi di sini kita gabung ya rumusnya itu, kita mengikuti, kalau kamu lihat masih rumusnya certainty factor semalam, maka itu hanya, maka rumus certainty factor itulah kita implementasikan ke sini. Ya, jadi nanti boleh kita lihat, jadi console right line ini sama dengan cetak ya. Jadi setiap kita panggil nanti di situ diagnosis, maka dia akan memanggil yang pertama si MB, ya, baru setelah dia panggilnya si MB ini, maka dia akan melakukan pengujian, ya, diujinya. Jadi kalau setiap ada for berarti ini berulang-ulang. Ya, makanya semalam itu kan setiap kita hitung ada seberapa persen gitu dia. Jadi menghitung rumus itulah gitu ya. Jadi setiap apa kan, setiap tingkat kepercayaan kan selalu kita buat seperti semalam gejalanya. Ya, kalau gejalanya demam, berapa nilai certainty faktornya? 0,8 gitu ya. Ya, maka di sini nanti menghitung itu semua. Seberapa banyak gejala yang kita buat, ya, seberapa banyak gejala yang kita, itulah dihitungnya selalu. Maka E ini adalah gejala, evidence. Ya, jadi gejalanya akan selalu dihitungnya. Ini makanya ini proses penggabungan ini. Ya, jadi setiap ada dan digabung. Jadi MB digabung dengan E, jadi dirumuskan. Oke, itulah dia penjelasannya ini. Nanti untuk lebih jelasnya sebenarnya untuk rumus daripada certainty factor ini ketika kita belajar sistem pakar di semester 5. Ya, oke, itu dia untuk modul CF. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada? Ya, Pak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, selesai kita modul CF. Ini juga programnya. Ini modul CF tadi, coding, dan ini coding selanjutnya. Selanjutnya, masuklah kita langkah yang keempat, menambahkan menu ke dalam form. Ya, jadi selesai kita buat dia apa kita ini, sudah jadi modul kita ada 2, modul koneksi dan modul CF. Ya, selanjutnya masuklah kita ke pembuatan menu. Ini menu kita. Oke, maka menu kita kali ini akan kita jadikan menjadi, form kita kali ini akan kita jadikan menjadi menu. Oke, maka menu kita ini nanti akan kita jadikan, form kita itu jadikan menu. Maka seperti biasa, yang pertama, propertiesnya kita jadikan dulu form kita ini menjadi form yang apa? Form tampilannya full screen. Berarti ini kita klik bawah, baru pada bagian video step kita pilih di sini dia maximize. Oke, selesai. Nah, ini kita besar sedikit. Selanjutnya, kita jadikanlah form ini menjadi form MDI. Caranya kita tandai formnya, baru pada bagian properties kita cari is MDI container, ini dia. Maka kita gantilah nilai false menjadi true. Oke, maka ini sudah jadi menu utama. Selanjutnya, kita buat dulu namanya. Ya, apa sih nama daripada form ini gitu ya. Oke, kita buat namanya di sini, kita buat dia biar rapi, nanti kita buat namanya FRM utama. Oke, kalau sudah enter. Ada pesan-pesan kita jawab yes. Kalau sudah,
kita buat selanjutnya judul daripada form kita ini. Kita buatlah judulnya di sini dia sistem pakar ya mendiagnosa penyakit melalui gejala demam dengan metode serta ini. Oke, enter. Nah, itulah judul kita. Oke. Nah, selanjutnya seperti biasa ya, membuat menu sama seperti yang sudah kita lakukan berulang-ulang, gitu ya. Buat menu pada bagian toolbox kita cari di sini menu and data, gitu ya. Ini kita lihat. Ya, kita cek di sininya. Ini ada menu and toolbar, gitu ya. Baru kita kliklah menu strip, kita klik, baru kita seret ke form kita, baru kita lepas. Oke, baru kita ceklah seperti apa form menu utama yang kita buat, seperti ini tampilannya. Ya, jadi menu kita ada 3, menu file, diagnosis, diagnosa baru keluar. Ya, di mana di dalam menu file ada data penyakit, data gejala, dan basis aturan. Di dalam diagnosis atau diagnosa ada proses diagnosa. Jadi di sini kita buatkan, yang pertama kita buat dia menu file. Oke, yang kedua kita buat dia menu diagnosa. Baru yang ketiga kita buat dia menu keluar. Oke, kalau sudah menu file ada 3 isinya. Yang pertama adalah data penyakit. Oke, yang kedua ada dia data gejala. Yang ketiga adalah data basis aturan. Sedangkan di diagnosa ada satu aja isinya, yaitu proses diagnosa. Oke, selesai. Inilah menu kita sudah jadi. Oke, ini keluar. Ya, untuk membuat buttonnya sama seperti yang semalam. Buttonnya itu kita masukkan tool strip. Oke, kalau sudah ini kita klik, baru kita pilih di sini apa? Kita klik dia, kita pilih button. Oke, kalau sudah kita buat button, kita buat judulnya apa? Kita buat judulnya di sini button kita ini data penyakit. Oke, selesai. Ya, kalau sudah selesai, kenapa belum berubah? Karena di atas belum kita jadikan display style-nya itu image and text. Di sini masih image, maka tulisannya nggak kelihatan. Oke, kita pilih dari sini dia image and text. Klik, ini dia image text. Baru gambarnya belum besar pada bagian style, ya. Kita lihat di sini pada bagian image, ya, image scaling. Ini kita pilih dia none, sehingga berkurang besar. Gambarnya belum, kita klik di sini, kita pilih pada bagian properties image, kita klik dia search-nya, baru kita cari gambar yang kita inginkan atau gambar yang sudah kita siapkan. Misalkan gambar yang sudah kita siapkan ada di desktop, baru sini bagian A, ini dia. Kita gulung, ada yang cocok ya, misalnya ini data penyakit, kita buatkan, ini aja kita buat. Kalau sudah kita open. Baru kita oke, maka sudah besar. Ya, Pak, bisa nggak kita atur tulisannya itu Pak, jangan di samping, bisa nggak di bawah? Bisa. Ya, itu kan tulisannya di samping, maka pada bagian, ya ini ada di sini dibuat dia, text image apa, relation, ya ini sini. Di mana posisi teksnya dibuat dia? Maka di sini ada dia image above text. Artinya apa itu? Apa ini? Image above text. Above itu apa? Di bawah atau di atas? Di atas, Pak. Di atas, gitu ya. Kalau dia text above image? Di atas gambar. Teks di atas gambar. Oke, kalau image before text? Gambar sebelum teks. Iya, gambar sebelum teks. Kalau text before image? Ya, nah, ini biar kita paham, kita lihat di sini. Image above text, nah, itulah posisinya. Ya, jadi image above text berarti image itu di atas daripada teks. Kalau text above image berarti teks itu di atas daripada gambar. Sedangkan kalau dia image before text berarti gambar sebelum teks gitu dia. Sedangkan text before image berarti teks sebelum gambar. Menurut kalian yang mana cocok?
Teks di bawah gambar, Pak. Iya, ya, teks di bawah gambar atau gambar di atas teks. Ya, ini dia ya, gambar di atas teks ya, image above text. Oke, saya rasa ini lebih menarik daripada kalau kita buat di atas dia, kan lucu gitu ya. Oke, nah ini aja kita buatkan. Oke, selesai. Pak, untuk yang lainnya ya biar cepat kita tandai aja nih, tekan aja Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini dia. Tunggu dia, baru Ctrl V lagi. Berapa lagi kita perlu? Gitu ya. Ini data gejala, ini basis aturan, proses diagnosa, satu lagi untuk keluar. Nah, gitu dia. Jadi cepat gitu ya. Sehingga kalau ini tinggal kita ganti. Jadi yang kita ganti hanya teksnya aja. Jadi di sini data gejala. Jadi kita nggak perlu berubah-ubah dari awal. Udah berubah dia kan data gejala. Jadi hanya dua yang kita ganti, teks dan gambarnya gitu dia. Jadi yang lain yang kita atur-atur tadi yang di awal tadi nggak perlu lagi kita ganti-ganti gitu dia. Oke, ini dia image-nya, kita ganti gambarnya gejala, kita import, ini kita import, kita buat di gejala, misalkan gejala ini aja lah. Oke, kalau sudah oke, berubah dia. Ini data penyakit, ini kita buat dia basis aturan, berarti kita ganti jadi data basis aturan. Oke, gambarnya kita ganti. Oke, terserah kitanya ini. Yang penting cocokkanlah dengan situasi gitu ya. Apa aja yang menurut kita cocok gambarnya. Baru berikutnya ini proses diagnosa. Oke. Nah, kalau sudah kita ganti gambarnya. Proses agak mirip lah kita buat seperti mencatat. Ini dia. Ini aja ya. Oke, seperti ini. Yang terakhir ini adalah keluar kita buat gambarnya, gambar silang lainnya, ini keluar. Oke, baru kita ganti nama keterangannya, kita buat di sini keluar. Oke, selesai. Ya, inilah cara buat menu utamanya. Jadi kalau kita jalankan sudah kelihatan lebih menarik lah menu utama kita ya. Oke, kita tunggu dulu beberapa hari. Iya, on proses dia, baru kita lihat ini dah hasilnya. Ya, tampilannya full screen, menu kita sudah ada 3. Ini ya ada menu file, diagnosis keluar. Menu file ada 3 submenunya, ada data penyakit, data gejala, basis aturan, diagnosis ada proses diagnosis, keluar tidak ada. Ini juga sudah ada semuanya. Ya. Oke, kalau sudah selanjutnya ya, kita siapkanlah di sini apa? Supaya bisa dipanggil, kita siapkan satu lagi formnya, kita buatlah untuk form login. Kita klik dari menu project, add Windows Form, kita buatlah namanya FRM login. Oke, supaya bisa dipanggil dia. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke apa? Ke form utama tadi, baru kita panggillah loginnya. Ya, atau loginnya ini di sini belum ada panggil ya. Oke, berarti kita siapkanlah berikutnya adalah data penyakit, kita buatlah untuk data penyakit biar bisa dipanggil. Kita contohkan satu nanti. Kita buat dia FRM penyakit. Oke, nah ini dia. Jadi sekarang form kita sudah ada 3 ya. Ada form utama, ada form login, ada form penyakit. Oke, kita contohkan dulu bagaimana cara memanggil form penyakit. Ya, berarti di sini kembali kita klik yang mana aja boleh, ini pun boleh, atau ini aja kita double klik, baru kita panggillah di sini form penyakitnya. Maka kita buat di sini FRM penyakit. Ya, titik start ya, start position sama dengan kita buat dia posisinya di tengah, baru FRM penyakit titik show. Oke, jadi kalau kita jalankan nanti dipanggil dia data penyakit, klik, tampil dia langsung di tengah. Kan gitu dia. Ya, oke, selesai lah ini. Sekarang kita buat dulu untuk keluar. Untuk keluar. Maka untuk keluarnya kita buatkan di sini yang mana aja boleh. Ini form utama, kita klik keluarnya. Ya, namun di sini kita uji dulu karena ini keluar. Ini kan halaman utama ya. Jadi nanti kalau yang dijalankan, ini project yang dijalankan nanti adalah login. Nah, jadi yang dijalankan nanti pertama kali bukan menu utama, tapi login. Ya, jadi kalau dia login yang pertama dibuka, gitu ya, maka nanti kalau keluar dari menu utama, jangan langsung keluar, dimunculkannya lagi lah dulu si login. Ya,
Jadi ketika dia memunculkan si login, nah ini, oke, maka nanti dia jangan langsung menutup seluruhnya, tapi dia kembali dulu nanti ke loginnya lagi. Supaya apa gitu ya? Mana tahu orang keluar kan, keluar, saya mau login lagi lah gitu dia. Jadi ketika dia keluar, maka bisa dia masuk login. Atau yang tadinya dia user, dia mau keluar, mau jadi admin gitu dia. Jadi dia tidak langsung menutup gitu dia. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, ya, jadi ibaratnya seperti ini ya. Kalau kita jalankan, ya, kita klik silang keluar. Nah, sini. Apakah Anda ingin keluar? Yes, gitu ya. Kalau kita jawab ya, maka tertutup halaman utama, tapi tampil login. Jadi mana tahu kita mau login lagi gitu dia. Jadi kita tidak menutup halaman utama, tidak langsung tertutup semuanya, tapi masih menampilkan si loginnya. Gunanya untuk apa? Manakala kita keluar aja dari form utama, tapi kita mau berganti status. Yang tadinya kita admin, mau kita rubah menjadi user. Itu dia ya. Jadi kita login lagi. Oke, inilah kira-kira menu utama. Jadi kalau mau silangnya juga boleh gitu ya. Atau ini pun sama aja. Kalau dia tombol keluar ini, sama aja yang programnya gitu. Belum ya? Oh, ini belum tutup ya. Oke, kita double klik pun ini. Nah, ini sama juga yang programnya. Namanya untuk keluar ya. Jadi di sini kita uji dia. Si X ya, MSG Box pesannya adalah apakah Anda ingin keluar? Maka pesan nanti itu dalam bentuk kritikal yang kita jawab yes atau no. Ya, keluar kita uji. Jika X yang kita jawab adalah OK atau yes, maka nanti keluar from login show baru me.hide. Artinya me.hide ini berarti halaman utama silakan disembunyikan. Ya, tampilkanlah dia form login. Oke, itulah dia merancang menu utama. Jadi untuk yang lain-lainnya tinggal kita copy aja ini, menampilkan form gejala, basis aturan, proses diagnosa, tinggal ini aja kita copy. Baru di atas perhatikan, di atas tidak ada import MySQL data.MySQL client. Kenapa? Karena ini form ini tidak ada hubungannya ke database. Jadi nggak perlu kita panggil di sini import MySQL data dan MySQL client. Oke, nah selesai kita buat di halaman utamanya. Maka langkah kita yang terakhir, nah ini waktu kita tinggal sedikit lagi. Yang terakhir agak ngebut memang gitu ya. Kita akan masuk membuat form login. Ya, form login. Jadi form login itu apa? Maka form login adalah form yang digunakan sebagai pengaman atau penyaring user apabila form login user memasukkan user atau password dengan benar, maka program akan lanjut ke form berikutnya. Dalam hal ini form utama. Tetapi apabila form login user yang dimasukkan ID dan passwordnya salah, akan ada pemberitahuan dari program tersebut. Dan biasanya dalam membuat form login hanya berisi 2 buah kolom teks, ID dan password. Gitu ya. Jadi di sini dia form login ini fungsinya untuk apa? Sebagai pengaman atau penyaring siapa yang berhak atau siapa yang boleh login. Gitu ya. Oke. Maka cara membuatnya, silakan dulu buat tabel login. Sudah kita buat. Ini tabel login. Ya, field kita ada 2. Nama user dan password. Oke, kita rancanglah di sini formnya. Kita tambahkan tadi sudah kita buat form login. Ini dia form login kita. Baru kita siapkan di sini formnya. Ada 2 objek, ya, ada 2, yaitu username dan password. Ya, oke, kita buat di sini. Ini kita perbesar dulu formnya. Oke, kalau sudah kita buat 10, oke kan. Baru kita masukkan label atau judulnya. Baru ini label untuk teksnya. Ya, baru kita buatkan text box. Oke, kalau sudah baru kita panjangin. Baru kita kopikan Ctrl+C, Ctrl+V. Oke, baru buttonnya ada 2. Nah, kita perkecil, sesuaikan dengan tampilan. Kalau sudah kita buat judulnya, biar agak menarik, kita tambahkan misalnya titik-titik, baru titik 2, baru kita buat dia login admin. Baru titik 2, titik. Enter, nah itu hasilnya. Oke, kalau mau kita perbesar fontnya.
Kita buat misalnya 14 atau 16, pastikan. Jadi kelihatan besar dia. Oke, label 2, ini kita ganti label 2-nya menjadi username. Oke, kemudian label 3-nya kita ganti jadi password. Oke, baru ini kita buat dia login. Baru ini kita buat dia exit. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita kasih namanya. Kita buat namanya txt user. Kemudian ini kita kasih namanya txt pass. Oke. Kalau sudah, kita gantilah project properties-nya. Ya. Yang tadinya yang tampil adalah form utama, kita buat sekarang adalah form login. Ya. Oke. Nah, kalau kita jalankan, maka yang tampil sekarang adalah form login. Ya, kita isikan, baru kita lihat passwordnya. Loh, passwordnya kelihatan isinya. Kan gitu ya, kelihatan isinya. Jadi bagaimana merubah isi ini menjadi tidak terlihat, gitu ya, atau berubah menjadi kode-kode? Maka caranya adalah kita tandai passwordnya. Baru pada bagian properties kita cari di sini ada nanti namanya CHR. Area. Kita lihat. Oke. Perhatikan sebentar. Ini dia. Password char. Ya, password char-nya kita buat dia, kita klik aja di sini password char-nya, kita buat dia bintang. Sheet nomor 8. Nah, itu dia. Ya, sheet nomor 8 bintang kita buat di sini. Ya, jadi kalau kita jalankan, kita buat dia usernya adalah admin, baru passwordnya, maka kita buat satu dia, jadi sudah terlihat jadi bintang-bintang. Boleh saya buat titik, Pak? Boleh. Boleh saya buat X? Boleh. Jadi kalau kamu buat X nanti di sini X itu dia. Nah, jadi tergantung gitu ya. Jadi kalau kita buat dia bintang, maka bintang-bintang yang terlihat gitu ya. Tapi kalau kita buat dia titik, ini titik ya, maka nanti yang terlihat kalau kita jalankan yang kelihatan adalah titik-titik. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau kita buat nanti di situ dia password char-nya adalah X. Ya, maka nanti kalau dijalankan, kalau kita isi semuanya jadi XX. Nah, ini dia. Gitu. Ya, tapi kan kurang menarik ya, gitu dia. Maka biasanya pada umumnya selalu dibuat dia password char-nya ini adalah bintang. Gitu dia. Oke, ini kita buat dia bintang. Sheet nomor 8. Oke. Nah, itu dia pembuatannya. Maka ini kita ganti judulnya, kita buat di atas di sini form login. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita hanya tinggal menguji ya, menguji bagaimana cara ketika diklik tombol login akan diujinya apakah user dan password ini benar atau salah. Ya. Oke. Maka di sini tinggal kita double klik aja loginnya. Nah, ya, seperti biasa karena ini berhubungan dengan database, maka di atas kita ketikkanlah di atas ini itu adalah import mysql.data.mysql-client. Oke, kalau sudah ini buttonnya, buttonnya belum kita buat tadi namanya ya. Oke, berarti ini kita buat dulu namanya. Ini btn login. Kemudian ini dibuat ya btn exit. Oke. Jadi di sini kalau exit dia programnya agak paling gampang ya. Tinggal kita buat aja dia lugue n. Gitu dia. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita buatlah untuk si loginnya, kita double klik, maka di sini kita ujilah dia. Ini cara mengujinya biar cepat, waktu kita tinggal 4 menit. Maka ambil aja dari program yang sudah ada. Ini loginnya. Oke, ini dia ya. Berarti di sini tinggal kita copy. Perhatikan ya. Jadi di atas ini dia, diuji dia. Jika ini masih yang pertama yang diuji lah, karena kan kalau kita mengisikan login, yang pertama adalah ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah bagaimana diklik tombol login, tapi user atau password dikosongkan. Kan gitu ya. Berarti kalau user atau password dikosongkan, diklik tombol login, harus muncul pesan bahwa user dan password jangan kosong. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah
ketika user atau password ada yang salah. Maka ketika diklik tombol login harus muncul pesan user atau password salah. Atau yang ketiga, ketika diklik tombol login, user dan password benar. Jadi ada 3 kemungkinan ketika kita mengklik tombol login. Apakah user dan passwordnya dikosongkan? Apakah user dan passwordnya salah? Atau user dan passwordnya benar? Ya, maka ketika di sini dia yang pertama diuji adalah jika dikosongkan. Kan gitu ya? Ini jika dikosongkan. Yang kedua adalah jika dia benar. Jadi di sini dia select, kita uji dia. Yang pertama kita panggil database-nya. Baru yang kedua kita uji, seleksilah semua data yang ada di tabel login, di mana nama usernya sama dengan txt user. Berarti di sini nama user ini adalah nama usernya kan admin. Apakah sama dengan nama user yang kita jalankan di sini? Kita ketikkan di sini admin. Berarti sekarang yang saya ketikkan admin ini yang saya ketik, itu dipegang oleh si txt user. Maka operatornya di sini sama dengan, apakah sama admin dengan nama user yang ada di database? Nah, gini. Dan gitu ya. Dan di sini ada operatornya adalah dan. Dan. Jadi kalau dan itu adalah dua-duanya benar, user dan passwordnya benar, baru nanti dia dikatakan benar. Kalau saya buat di sini or, ya, kalau saya buat di sini or, berarti usernya benar, passwordnya salah, berarti itu dianggap benar. Karena di sini or itu artinya salah satu aja dia benar, baik user atau password, maka ini dianggap login berhasil. Itu kalau or. Sementara kalau dia n, ini n ini adalah operator dan, maka dia dikatakan dia n apabila user dan passwordnya itu harus benar. Kalau dia salah satu salah, maka dianggap user atau passwordnya salah. Ya, kapan loginnya berhasil? Apabila nama user dan passwordnya itu benar. Ya, jadi di sini dia seleksilah semua data yang ada di tabel login, di mana nama user harus sama dengan txt user dan password harus sama dengan txt password. Kalau dia sama, di sini dieksekusilah dia. Jika sama, ini dia, if read. Jika ditemukan yang sama, maka munculkan pesan login berhasil. Kalau sudah login berhasil, tampilkanlah FNM utama me.hide. Me ini siapa? Me ini samalah artinya dengan form login.hide, sama itu. Jadi me ini artinya siapa yang aktif, itulah disebut dengan me. Jadi tampilkan halaman utama, sembunyikan halaman login. Itu kalau loginnya berhasil. Else, berarti kalau else itu berarti tidak sama. Kalau tidak sama, munculkan pesan user atau password salah. Kemudian bersihkan usernya, bersihkan passwordnya, pastikan kursor di user. Ulangi mengisikan user, ulangi mengisikan password. Itu dia. Ya, oke. Di sini halaman utama tadi, halaman utama ini sudah bisa kita hilangkan kutip tunggalnya karena sudah ada form login kita. Oke, itulah kira-kira untuk di sini. Kita buktikan. Oke, kita simpan, kita jalankan. Tampillah di sini halaman apa? Login, kita simpan. Kita klik tombol login. Maka begitu saya klik, muncul di sini. Username atau password jangan dikosongkan. Saya okekan. Saya isikan usernya. Tidak saya isi passwordnya. Saya login. Maka di sini, user atau password jangan dikosongkan. Karena di sini apa? Operatornya di sini or. Nah, ini or. Bedakan or dengan n. Kalau or dia, salah satu nggak boleh. Itu dia. Jadi or di sini. Jadi jika txt user atau txt password dia. Jadi kalau usernya kamu kosongkan atau jadi ataunya salah satu yang kamu kosongkan akan muncul selalu pesan. Itu dia. Ya. Tapi kalau kamu isi dua-dua, berarti ini sudah terlewati. Ini sudah terlewati. Berarti sekarang masuk ke else. Yang kedua, apakah berhasil atau tidak? Ya. Karena dua-duanya sudah diisi. Maka kita lihat, saya isi username-nya. Ya, berarti di sini saya isi username-nya apa? Saya isi username-nya adalah sfdsf. Itu dia. Maka kita cek ke database, apakah ada? Tidak ada. Maka begitu saya klik login, akan muncul pesan error. Nah, ini dia. User dan password salah. Itu ya.
Oke, saya okekan, maka dikosongkan semua. Saya masukkan di sini. Usernya benar, admin. Benar admin. Ini admin. Tapi passwordnya saya buat di sini 54321. Gitu ya. Ya, sementara di sini tadi operatornya adalah N. Dua-duanya benar baru dikatakan benar. Sementara di sini usernya benar, passwordnya salah. Maka begitu saya login, maka akan muncul dia selalu user atau password salah. Ya, saya okekan, kosongkan lagi. Saya masukkan di sini admin, baru saya masukkan di sini 12345. Begitu saya login, maka muncul dia login berhasil. Karena kenapa? Admin dan passwordnya sudah sama di database. Begitu saya okekan, maka muncullah halaman utama. Oke, bisa buatnya? Bisa, Pak. Nah, ini kita klik keluar, begitu saya keluar, yes, maka balik lagi dia ke login. Maka loginnya dibersihkan, bisa lagi admin. Baru kita buat passwordnya 12345, login, berhasil, masuk tampil lagi. Gitu dia. Ya, kita keluar lagi, ya, balik lagi, nah, gitu aja lah kerjaan kita. Oke, seperti itulah kira-kira program kita hari ini, gitu ya. Waktu kita pas, ini jam 20.33. Saya rasa kita tidak kelewatan karena harusnya berakhirnya jam 20.40, tapi biasanya kita jam 20.30 sudah selesai. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada? Oke, kalau tidak ada, seperti itulah kira-kira gambaran program, gitu ya. Gambaran daripada studi kasus di bagian yang kedua ini, gitu ya. Jadi kalau ini sudah kamu cobakan, gitu ya, ini cukup menarik, gitu ya. Jadi mana tahu ya kalian yang belum bekerja sama sekali untuk proyek akhirnya, maka pekerjaan kita hari ini sudah bisa langkah awal, yaitu login dan menu utama. Udah jelas gitu ya. Udah siap gitu ya. Jadi sembari kita jelaskan, sembari kamu praktekkan kan gitu ya. Jadi kalau saya tanya sudah kayak mana progres kalian Ferdi? Udah login sampai menu utama sudah siap Pak? Akan memantap. Kan gitu ya. Seperti itulah kira-kira gambaran.